Assalamualaikum sahabat sembilan. Sifat kikir atau pelit adalah sifat tercela yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sifat ini mendorong pelakunya untuk selalu menumpuk harta tanpa berniat sedikit pun untuk berinfak dan bersedekah. Tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan jika dengan bersedekah atau berinfak harta akan habis. Sifat kikir yang diyakini sebagai sebuah penyakit, yakni penyakit tuanya atau terlalu cinta dunia. Orang yang terkena penyakit ini tidak akan mengorbankan hartanya untuk membantu dan menyenangkan orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri. Faktanya banyak orang-orang yang kikir atau pelit ini akan berbelit-belit saat dimintain untuk bersedekah. Padahal setiap sedekah yang dilakukan seseorang akan didoakan oleh para malaikat. Begitu juga sebaliknya. Malaikat pun akan mendoakan mereka yang kikir atau pelit tersebut. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang lainnya berkata, Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir hadis di atas menurut Al-Mala Ali Al-Qari adalah kikir dalam memberikan kebaikan atau harta bagi saudaranya yang muslim. Dalam tafsir yang lainnya, harta orang yang kikir atau pelit akan hancur dengan sendirinya, atau bisa juga pemiliknya yang akan hancur dengan hartanya, atau kebaikannya akan hilang. Bahaya besar karena sifat kikir. Ada bahaya besar yang akan timbul bila sifat kikir atau pelit ini menguasai seseorang dan masyarakat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, jauhkanlah diri kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya kikir telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kikir mendorong mereka berbuat zalim, lalu zalimlah mereka, mendorong mereka memutuskan silaturahim, lalu mereka pun memutuskannya, mendorong mereka untuk berbuat jahat, lalu berbuat jahatlah mereka. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya satu kezaliman membawa banyak kegelapan di hari kiamat. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan buruk, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan buruk dan tindakan yang buruk. Hadis riwayat Ahmad. Dari sifat kikir akan timbul bahaya-bahaya sebagai berikut. Terjadinya kezaliman. Contoh dari hasil perbuatan kikir adalah seperti mencuri hak orang lain, korupsi, bahkan sampai membunuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu saat Abu Hayyat Al-Asadi tawaf di Baitullah. Kemudian dia melihat seseorang berdoa, Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kikir. Orang itu tidak menambah dari itu. Lantas Abu Hayyat bertanya, kenapa hanya berdoa demikian? Orang itu menjawab, sesungguhnya jika diriku terjaga dari kekikiran, maka aku tidak akan mencuri, berzina, dan berbuat dosa lainnya. Terputusnya tali silaturahim. Sifat kikir ini menyebabkan pelakunya tidak lagi peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan saudaranya, kerabatnya, bahkan tetangganya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kebencian, iri hati, dengki, sehingga orang kikir ini banyak yang membencinya. Melahirkan kejahatan. Salah satu pangkal kejahatan adalah sifat kikir. Seseorang yang dikuasai sifat kikir tidak akan mau mengikuti perintah tentang anjuran untuk berbagi antar sesama.
Ia juga tidak akan percaya jaminan Allah terkait rezeki. Ia hanya percaya pada harta benda yang ia miliki. Jika harta yang dimiliki tidak dibagi dengan orang lain, maka ia yakin akan menjadi kaya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini, sifat kikir dan iman kepada Allah tidak akan pernah menyatu dalam diri seseorang. Jika ia memiliki sifat kikir, maka ia tidak beriman. Sebaliknya, jika ia beriman, maka ia tidak memiliki sifat kikir. Semoga muslim dan muslimah dijauhkan dari sifat tercela ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari perbuatan yang buruk tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.